Aksi nyata budaya positif. Calon guru penggerak angkatan ketiga Kabupaten Muara Enim, Firmansyah SPD, Unit Kerja SDN 1 Belimbing. Perubahan paradigma, mindset atau pemikiran terhadap murid. Ilusi guru mengontrol murid. Ilusi bahwa semua penguatan positif efektif. Ilusi mengkritik dan orang merasa bersalah. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Mode menang atau kalah. Dirubah dengan realitas kebutuhan kita berbeda. Memahami pandangan orang lain. Semua perilaku memiliki tujuan. Hanya diri kita yang bisa mengontrol diri. Kita tidak bisa mengontrol orang lain. Kolaborasi, mode berpikir menang. B. Konsep disiplin positif. Menjadikan motivasi untuk belajar serta bertanggung jawab dan menghindari kita berperilaku disiplin, seperti menghindari ketidaknyamanan atau hukuman untuk mendapat jabatan atau penghargaan, menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri. C. Keyakinan kelas. Keyakinan kelas adalah kesepakatan kelas yang merupakan keyakinan untuk menciptakan kelas yang nyaman sesuai dengan kebutuhan pembelajaran yang melibatkan semua warga kelas. Misalnya, membuang sampah pada tempatnya yang bernilai kesehatan kelas. Posisi kontrol yang dapat dilakukan dalam mengontrol adalah penghukuman fisik, membuat orang merasa bersalah, teman persuasi, manajer, posisi terakhir manajer, mentor, artinya mempersilahkannya mempertanggungjawabkan perilakunya. Segitiga restitusi menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, untuk mencari solusi dari masalah dengan langkah-langkah, menstabilkan identitas, validasi tindakan, dan menanyakan keyakinan. Segitiga restitusi. Tujuan ataupun yang kita harapkan adalah bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan, memperbaiki kesalahan. Tawaran bukan paksaan, datangnya dari diri bukan dari orang lain. Kebutuhan dasar yang diinginkan, terbentuknya karakter, menguatkan solusi, mengembalikan murid pada kelompoknya. F. Kebutuhan dasar manusia. Apapun yang dilakukan murid pada dasarnya untuk memenuhi kebutuhan untuk bertahan hidup, kesenangan, cinta atau kasih sayang, kebebasan, kekuasaan. Marilah kita mewujudkannya dengan bijak sesuai dengan karakter yang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
pada hari ini siang, pagi menjelang siang, hari Jumat, kita akan membuat yang namanya kesepakatan kelas. Ya, kesepakatan kelas ini kita untuk membentuk supaya proses belajar yang ada di kelas 6A ini dapat berjalan dengan baik, dapat berjalan dengan lancar. Kemudian kalian itu waktu belajar mulai dari masuk kelas, kemudian berada di dalam kelas ini, kalian itu merasa senang, ya, merasa enak atau merasa nyaman untuk mengikuti belajar. Nah, baik dalam suasana yang ada di kelas ini maupun dalam proses waktu kita belajar. Jadi apapun yang ada terpikir oleh kalian tentang apa yang harus kita lakukan di dalam kelas ini, baik tempat duduk, baik dalam keadaan kita belajar, mungkin pada saat diskusi misalnya diam, ya, atau hal-hal yang lain yang kalian ingin katakan, ya, nah kalian tulis, mungkin macam-macam, ya, misal saja mungkin sepatu dilepas, atau pada saat guru berbicara mungkin diam, tidak main di bangku, ya, nah seperti itu. Nah ini disampaikan, ya, dituliskan. Nanti akan Bapak bagikan apa kertas kecil yang warna-warni ini. Nah untuk yang perempuan Bapak beri warna yang warna biru, ya? Ya warna biru. Warna biru. Warna biru, biru. Yang perempuan warnanya biru. Jadi tinggal 1. Tidak boleh naik meja di kelas. 2. Tidak boleh bergendam di kelas. Nama Syaren. 1. Tidak boleh mengganggu teman saat belajar. 2. Saat masuk kelas harus lepas sepatu. Dah, lanjutkan ke yang kelompok sini. 2 orang lagi. Siapa yang mau membacakan? Ayo, Saren, silakan. Ya, nanti yang baru yang laki-laki. Silakan, Ren. Ya. Benda yang ada di kelas. 2. Ini kan sudah kita sepakati. Kalian sudah menulis kan? Oh ya, anak muridnya Apa mama. namanya? Musyawarah kita ini masing-masing, ya. Kalau Bapak lihat dari kalian ada berapa orang ini ada kesamaan. Ada yang sama? Yang sama. Ya, ini kan nama lengkapnya Kiyanti. Kiyanti. Ya. Waktu kita pernah diskusi, ya. Nah, waktu kita pernah diskusi, waktu yang sudah itu, kita kan ada apa dalam pelaksanaan diskusi itu yang Bapak suruh kalian berdiskusi sesuai di kelompoknya masing-masing, ingat kan? Yang boleh kita diskusi kan? Nah, dalam diskusi waktu itu, ya, Bapak pernah dan Bapak masih ingat yang Kia lakukan, tidak ya? Kia, nanti kalau Bapak nanya, jawab sesuai dengan apa yang ada di hati Kia, ya. Nah, jawab dengan lebar, jawab dengan terang. Apa yang Bapak tanya itu sesuai dengan apa yang ada di benak hati ya waktu itu, ya. Sebenarnya ya
kita ini setiap manusia itu pasti berbuat kesalahan. Ya kan, manusia yang tidak berbuat salah, ya tak? Benar tak ke? Nah, itu artinya manusiawi. Manusiawi itu artinya tidak ada manusia yang sempurna. Ya tak? Pasti buat salah. Nabi pun lagi pernah berbuat salah. Nabi Adam kan dilarang oleh oleh yang Maha Kuasa makan apa? Buah holdi ya. Buah holdi. Dia akhirnya tergoda. Itu Nabi itu masih melakukan kesalahan. Apalagi kita sebagai manusia ini berbuat salah. Jadi pada waktu itu sebenarnya Kianti nyadari bahwa itu yang Kianti itu lakukan itu salah. Nyadari ya. Terus yang Kianti lakukan pada waktu itu adalah ini deh. Tadi di awal kita masuk, Bapak sebenarnya nanya kepada Dodi. Dodi itu tidak hadir. Jadi Bapak tanya dalam beberapa hari Dodi tidak masuk sekolah. Sekarang Bapak tanya, Dodi tahu tak bahwa sekolah kita lagi ada penilaian adiwiyata? Tahu. Mulai hari Sabtu, Senin yang memang sudah ada. Setelah Bapak cek, Bapak tanya-tanya dengan kawan, Dodi tidak masuk, artinya tidak sekolah. Mungkin Dodi banyak ataupun ada kegiatan yang lain. Apa kegiatan itu disuruh orang tua, ataupun juga mungkin kegiatan Dodi itu bermain, itu masuk kegiatan itu. Main, kegiatan gitu nih, apalagi anak-anak kan, bermain itu memanglah masih umur kan, bermain. Kemudian tuh ya mungkin dengan keadaan yang ada mungkin siangan, ya, mungkin dengan keadaan yang ada kecapean, atau mungkin dengan keadaan yang ada mungkin demam, tidak banyak yang nyebab kita kadang-kadang tidak sekolah, ya. Berbagai macam kegiatan itu sebenarnya itu adalah kegiatan atau masalah yang timbul baik di rumah maupun di halaman, ya, yang menyebabkan kita tidak pacak mengikuti aturan yang ada di sekolah. Sementara kita nggak tahu bahwa di sekolah kita ini ada semacam ya ada aturan lah, ya, ada kesepakatan bahwasanya anak itu harus kalau jadwal sekolah. Nah sekarang Bapak nak nanya Dodi, tolong jawab dengan apa adanya, we, sesuai dengan yang ada. Dodi tidak sekolah itu kenapa? Yang adidanya itu biciku pelatih. Oh, ada keluarga yang apa namanya kawin, menikah. Apalagi? Nah tuh Yang adidanya tuh bisa main di rumah itulah atau main ke halaman? lama. Main ke halaman. Ya. Jadi dari kedua keterangan itu sebenarnya Bapak nangkap jadi ada penyebabnya, tidak ya? Penyebabnya. Nah, dari penyebab itu Bapak pengen tahu juga, Dodi merasa tidak bahwa itu meninggalkan sekolah? Hah? Kemudian ada tidak keinginan untuk memberitahu saat ada seperti keluarga yang nikah tadi, mbaknya menyampaikan informasi kepada Bapak misalnya, atau melalui surat, atau melalui kabar, apa tidak terpikir waktu itu? Tidak pikir. Oh, betul. Namun setelah sekarang kan Dodi sekolah, Bapak tanya, ada tidak keinginan untuk kita tahu kalau kita sekolah itu sebenarnya akan membuat kita di ke depan mungkin menjadi anak yang lebih baik, tidak ya?
Jadi ada keinginan aku ini kalau ke depan itu aku ini membaca nak lebih baik, artinya baik dari segi kehidupan yang lebih baik dari ada yang sekarang. Ada tak niat semacam itu? Kalaupun ada niat semacam itu, apa semestinya yang dilakukan Rudi? Sekolah terus. Sekolah terus. Jadi untuk memperbaiki ke arah yang lebih baik tadi dengan cara sekolah, ya. Nah sekarang supaya Rodi tidak main sehingga pacak sekolah terus, apa yang terpikir oleh Rodi supaya tidak ke untuk bermain itu katakanlah tidak dilakukan lagi. Nah, apa yang dengan lakukan supaya ayahku ini kalau main tinggal sekolah misalnya kan, tinggal sekolah. Nah supaya tidak terpancing untuk main itu, nah apa yang lakukan supaya nanti pasti mungkin terikut oleh kawan atau juga mungkin sekolah aku bosan atau apa. Nah untuk supaya dengan tidak main itu, untuk memenuhi main itu, Bapak kan main mungkin pacak di sekolah, main dengan kawan-kawan. Nah main di rumah itu main semuanya, anak-anak peserta didik. Sebelum kita melaksanakan upacara hari ini akan kita laksanakan tidak begitu lama, ya. Yang pertama-tama sebelum kita melaksanakan, izinkan Bapak menyampaikan kepada anak-anak sekalian untuk memulainya dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi yang pertama sebelum kita melaksanakan kegiatan upacara pagi hari ini, yang pertama ingin Bapak sampaikan sebelum kita melaksanakannya, kita mesti membuat suatu kesepakatan terlebih dahulu anak-anak ya. Nah kesepakatan ini adalah berkaitan dengan kegiatan kita, yaitu melaksanakan kegiatan upacara pada pagi hari ini, yaitu kesepakatan ketertiban kita melaksanakan upacara ini. Ya, jadi perhatian, setiap kelas Bapak minta wakilnya satu. Setiap kelas Bapak minta wakilnya satu orang, ketua kelasnya saja. Jadi ketua kelasnya silakan pada saat ini memikirkan supaya pelaksanaan upacara kita pada pagi hari ini berjalan dengan baik dan lancar sesuai apa yang kita inginkan, yaitu tertibnya pelaksanaan upacara. Itu keyakinan kita. Jadi kita mesti yakin dengan tertib kita melaksanakan upacara, maka akan mendapatkan pelaksanaan upacara ini akan memberikan suatu pembelajaran yang baik untuk anak-anak. Nah sekarang Bapak minta satu orang dari kelasnya masing-masing untuk maju ke depan sini. Ketua kelas mulai dari kelas 4 ya. Kelas 4 ya. Satu orang ke sini. Ketua kelasnya. Silakan. Silakan. Menghadap Bapak sini. Kelas 6. Satu orang. 6A, 6B juga satu orang. Silakan putri saya. Putri. Kemudian kelas 6B ya. 4B, silakan sini 4B. 4B satu orang sini. Kelas 3 ada? Ya, sini silakan sini kelas 3. Satu orang. Jadi cukup ya? Satu. Nah. Kelas 1 tidak usah. Jadi yang Bapak minta dari kalian ini mewakili kelasnya masing-masing untuk menyampaikan supaya upacara kita ini tertib, berjalan dengan baik apa yang kita laksanakan. Nah, anak-anak menyampaikan pendapatnya.
Ya, mewakili kelasnya, ini banyak mewakili kelasnya. Ya, aku Pak, kepengennya upacara ini kita tidak bersuara. Nah, silakan sesuai pendapat masing-masing supaya upacara kita ini berjalan dengan tertib. Pak, apabila ada yang berbicara dalam barisan, sebaiknya kita keluarkan pada waktu upacara. Boleh, sesuai pendapatnya masing-masing. Mewakili daripada teman-teman kalian yang ada di kelas. Ya. Sekarang Bapak mulai dari Putri untuk menyampaikan pendapatnya supaya upacara kita ini dapat berjalan dengan tertib. Keyakinan kita apabila kita upacara ini kita berjalan dengan tertib, maka akan sesuai apa yang kita harapkan. Silakan Putri. Pendapat saya adalah cara tidak boleh ngomong. Jadi tidak boleh berbicara. Ini mewakili ya kelas 6A dan juga untuk semua. Putri dulu ya. Putri tadi menurut Putri yang paling menyenangkan di dalam proses pembelajaran itu di kelas apa Putri? Silakan Putri jawab. Matematika. Misalnya ingat rumus, pelajaran, benar galau Pak. Oke. Jadi kalau itu benar kalau ada rumus yang dibuat itu pasti rasa senang. Oh, ya. Nah kalau Anom, dengan apa Nom? Menurut kalau dengan Oh jadi dengan yang paling menyenangkan itu agama ya? Nah di mana letak dengan letak rasa senang itu pada saat pelajaran agama itu? Oh ya. Jadi pada saat proses pelajaran agama karena ibunya itu tidak rengeh, kemudian dapat nambah ilmu ya. Oke, kasih. Kemudian untuk pertanyaan yang kedua nih. Kalau melihat guru yang ngajar, melihat guru yang ngajar, kalau Putri sering bertemu dengan Bapak, kalau Epi sering bertemu dengan Ibu Epi ya, Ibu Anome. Nah, yang nak Bapak tanya ke tuh, cara guru yang ngajar senang itu kalau Putri sekarang cara Pak Firman yang ngajar yang paling senang itu yang lo mana? Kalau Bapak ngajar di kelas yang paling dengan senang cara Bapak ngajar itu yang lo mana? Misalnya diajak gitu kesepakatan kelas ada main-main kalian tuh di jam kosong. Oh ya. Jadi itu deh. Artinya kalau Bapak ajak sama-sama. Nah, kalau ajak sama-sama akan timbul rasa Senang. senang. Oke. Terima kasih, Put ya. Kemudian dengan Om. Dengan yang sama pertanyaannya dengan Putri tadi. Yang paling dengan senangi Ibu itu pada saat mengajar di kelas itu yang mana? Pada saat belore. Nah, belore di sini belorenya itu dalam belajar apa sesudah belajarnya? Sedang belajar. Artinya diajak bermain ya. Oke. Sekarang Bapak lanjutkan dengan pertanyaan yang keempat. Yang ketiga ya. Nah. Sekarang masalah kesulitan. Nah, Putri, kesulitan apa yang kau alami kalau dalam belajar di kelas itu? Kalau Bapak kalau pada saat Bapak tidak kate. Nah, oke, pada saat tidak kate kemudian masuk mungkin ada kawan Bapak yang lain.
Nah, terima kasih. Kalau ngan Nom, pertanyaannya sama Nom. Yang membuat kau paling sulit itu pada saat di kelas itu pada saat kapan dalam proses pelajarannya? Dia sulit, kadang tidak dicontoh. Oh, karena kurang memberi contoh dalam proses pelaksanaan. Kemudian Bapak tanya ke yang keempat, dengan berkaitan dengan orang tua ini. Sekarang untuk Putri, apakah Put kau di rumah kalau misalnya ada tugas dari Bapak ataupun dari guru yang lain nih, apakah orang tua membantu dalam belajar? Artinya menunjuk motivasi, kemudian tuh membantu ini kalau mengerjakan PR misalnya apa bah, artinya didukung, dibantu. Nah, cak mana kak di orang tua di rumah seperti apa? Dibantunya Pak, dibantu misalnya aku nak disuruh buat bunga, nah aku nak bunga ini tidak salah, yang lebih bagus. Itu dalam praktek. Kalau dalam tugas, misalnya tugas di rumah, dalam proses misalnya ada PR, dibantu oleh orang tua ya. Sekarang berarti orang tuanya membantu, artinya ada dukungan namanya kan. Kalau Anom di rumah mana peran orang tuanya dalam dengan menghadapi tugas misalnya? Kadang-kadang dibantu, kadang-kadang tidak, karena dia sibuk. Kadang-kadang Ayu masih Oh ya, artinya kalaupun orang tua lagi berhalangan, ada Ayu yang bantu, ada kakak yang bantu, atau ada kawan yang bantu ya. Oh ya sudah ya. Terima kasih atas jawabannya, dan itu jadi masukan buat Bapak ya. Sekarang Bapak akan menanyakan tentang harapan ya. Bapak akan nanyakan tentang harapan, yaitu yang pertama Bapak tanyakan pada Putri dulu. Tadi mungkin ada kesulitan-kesulitan dalam belajar ya. Nah sekarang Bapak minta pendapat, sebaiknya agar kesulitan kalian itu dapat teratasi, artinya dapat dipecahkan, apa yang menurut Putri yang harus dilakukan oleh guru itu supaya kesulitan yang dihadapi Putri tadi pacak dibenari. Nah sebaiknya apa yang dilakukan guru menurut Putri? Kan ada di hati, guru ini coba mak ini. Nah kata ke itu sehingga guru pacak merubahnya. Sekarang Putri dulu, cak mana Put? Apa sebaiknya? Dari jam masuk sampai jam keluarga kita juga tidak membantu lagi daripada aturan-aturan sekolah. Kemudian untuk budak itu selanjutnya itu tinggal tergantung kepada budaknya untuk kelanjutan dari kelas 6 ini awalnya untuk maka ngikuti bagi kelas secara umum di SD 1 tingkat ini kami aku sudah dianggap 90% lah nah, cocok lah berpindah kepada anak-anak dan selama di sekolah di sini ya. ya setelah termasuk 6 tahun lah kan dia Awal. baik lah. Aman mamanya Saren. Kira-kira mama proses belajar mengajar di sekolah kita ini Cukup bagus. awal Cuma selama corona ini agak kurang. Nah, Kurangnya itu tadi mak itu juga aku tanya dengan anak, Pak kami ini dari belajar per sesi ini agak kurang nyaman Pak. Kami mana Pak gabung ke lah Pak sesi 1 sesi 2 nih Pak. Ini anak-anak nih kan nggak nyampai ke dengan kami nih. Kalau belajar masalah corona ini bukan di dekat ini yang sudah umum kan sudah bukan kehendak umum. Awal. Ini kan sudah kehendak Allah. belajar di rumah juga kan ada terbatas ya Pak. Awal. Dalam materi yang untuk Bapak ini bahaya kayak ini. Udah baca banyak itu. Sudah baca apa banyak. Sudah umum lah setiap sekolah lah kalau ya sekolah masalah corona ini. Kalau gurunya semua bagus. Cara kerja, cara didik murid, oke lah. Kemudian tuh, nah kira-kira
untuk ke depan katakanlah kira-kira yang perlu diperbaiki di sekolah kita nih, baik gurunya, ibaratnya mungkin anak tuh pernah bercerita misalnya, mah kami tadi Pak Firman tuh ngajar dia suaranya agak kurang enak misalnya. Nah itu aman disampaikan kami guru baca tahu. Nah masa kami kan sehingga dari situ tubuh baca. Kalau aku misalnya ya sebagai gurunya atau juga guru olahraga atau yang lain guru yang tadi baca merubah. Nah aman tidak ditanya ini kadang-kadang kami diam baik. Sudah siap permainannya? Siap ya? Bapak akan menembak salah satu peserta yang kategorinya apa namanya sering pemain ya. Nah, akan bapak tembak dengan tembakan senjata buatan asli yang terletak di daerah petapa. Yang pertama pembuatnya itu Bapak Firman buat senjata ini. Asli ya? Asli buatan daerah. Siap loh? Siap! Kemudian senjata ini akan mengarah ke macam-macam. Siap. Go! Lanjut. Yang ada di antara molen ini. Siap. Satu lagi ya. Yang ini 1, 2, 3. Siap. Nah, sekarang Batin yang menang ayo. Pasangan ini cukup 3, itu dulu ya. Nah, pas sini kok. Oh ya, pas 3. Sekarang pasangannya 1, 2, 3, 4. 5 ya. Item B salah satu peserta yang ada di bawah. Alda apa? Nah, Alda maju. Nah, maju Alda. 1, 2, 3. Sekarang permainannya ke permainan yang korek. Ini kalian. Mudah dilawan. Apa? Ada malah pasangannya bersama nih. Siap. Siap, ke sini. Lah ganti permainannya. Ganti Nafian. Ganti. Ya. Kita hitung satu ya. 1. Ini saksi ke sini. Aku ini saksi ke sini. Supaya dia tak ini. Kami dari itu kok. Oh, salah perkalian bisa dengan kelima dia jawab. Jangan isi. Kalau bisa angka dengan 2 dari 1 jawab perkalian. Jangan mesin, jangan isi jangan. Siapa yang dulu nyebutkan kalian yang siap belum? Biar. Main ini dia. Aku tadi menang. Dapat sama dia ya. Siap. Siap ya?
Siap? Iya, dari itu lah. 1, 2, 3. Oke, yang kedua apa? Sabar ya. Oke, ayo. Yang menang nih. Kalau titik itu apa? Ah, si kok nyunggu. Iya, Menggu. Oke, aduh, itu oke, siap. 1, 2, 3. Ulang tadi aja nih. Diam, Bay. Terus. 1, 2, 3. 10. Mati masuk ya. Tiga kali dipilih. Tiga kali. Iya. 1, 2, 3. Tiga, salah. Dia dulu, Pak. Tapi salah. Tiga. 1 kali 2 2. Apa ada 3? 1 kosong ya. 4. Siap lagi 1, 2, 3. Berarti sekali lagi. Ini final. Ya. 1, 2, 3. Berarti kita tepuk tangan untuk yang menang.